Hai semua, tahun 2025 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, aliansi ekonomi global yang semakin diperhitungkan di panggung internasional. Pengumuman ini datang dari Brazil yang saat ini memimpin aliansi tersebut dan disambut dengan antusiasme tinggi di tanah air. Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kehadiran Indonesia dalam BRICS diharapkan membawa dimensi baru dalam upaya menciptakan keseimbangan ekonomi global yang lebih adil dan inklusif. Dengan status ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara besar seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dalam membentuk peta ekonomi dunia yang baru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Proses bergabungnya Indonesia tidaklah instan. Awalnya, Indonesia hanya diberi status sebagai mitra dialog atau anggota terbatas pada KTT BRICS tahun 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Status ini memungkinkan Indonesia untuk menghadiri berbagai agenda dan membangun hubungan lebih erat dengan negara-negara anggota. Meskipun tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan, pemerintah Indonesia kemudian memperkuat komitmen dengan mengusulkan agar status penuh diberikan setelah pemilu presiden 2024. Sebuah langkah strategis yang disambut positif oleh anggota BRICS lainnya. Proses ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam berkontribusi pada visi besar aliansi. Langkah strategis Indonesia untuk menjadi anggota penuh semakin relevan di tengah upaya BRICS memperluas pengaruhnya. Selain Indonesia, beberapa negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab juga bergabung pada 2024, menandai era baru dalam blok ekonomi ini. Bergabungnya negara-negara tersebut memberikan kekuatan tambahan, terutama di sektor energi, agrikultur, dan pembangunan infrastruktur. Keanggotaan Indonesia memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat posisi strategisnya di kawasan Asia Pasifik dan perannya sebagai penghubung antara negara berkembang dan negara maju. Keanggotaan Indonesia di BRICS juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dedolarisasi yang menjadi salah satu agenda utama aliansi ini. Dedolarisasi bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Langkah ini mendapatkan perhatian khusus dari negara-negara barat yang melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi global. Namun bagi Indonesia, hal ini menjadi peluang yang memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar. Sebagai anggota baru, Indonesia berpeluang memanfaatkan lembaga keuangan yang didirikan oleh BRICS seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement atau CRA. Kedua lembaga ini dirancang untuk menjadi alternatif dari dominasi institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan memanfaatkan NDB, Indonesia dapat mengakses pembiayaan untuk proyek infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung visi global BRICS. Selain aspek ekonomi, BRICS juga mendorong reformasi dalam tata kelola global, termasuk di institusi seperti PBB dan IMF. Indonesia dengan keanggotaannya kini memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Aliansi ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang solidaritas dan kerjasama untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Dengan dukungan negara-negara besar seperti China dan Rusia, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan perubahan global. Meskipun ada tantangan, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS adalah tonggak sejarah yang akan membawa perubahan besar dalam politik dan ekonomi global. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan keseimbangan kekuatan antara negara-negara maju dan berkembang.
Bagi Indonesia, ini bukan sekedar tentang bergabung dalam aliansi, tetapi juga tentang memanfaatkan peluang untuk menjadi pemain utama dalam membentuk masa depan dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.